Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa iyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Sabilul Rusdi wal Hidayah, yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah, karena pada hari ini dengan rahmatnya Allah dapatlah kita berhadir di majelis ta'lim yang kita cintai ini dengan niatan yang mulia mengisi Ramadan dengan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi salah satu wasilah keselamatan bagi kita dunia sampai ke negeri akhirat. Tak lupa juga kembali kita mengucapkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh dzurriyyat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Rahmati oleh Allah. Hari ini adalah hari yang ketiga kita berpuasa
bagi kita yang mulai puasa hari Selasa. Selasa hari pertama, Rabu kedua, Kamis ketiga. Dan bagi saudara kita yang misalnya ada puasa mulai hari Senin, hari ini berarti hari keempat. Yang jadi masalah bukan yang tadi puasa. Yang menjadi masalah masih banyak saudara-saudara kita yang beragama Islam yang tidak puasa. Jadi kalau kita ada tadi jangan berbuat. Nah, ada puasa itu memang menjadi masalah lah. Karena kalau pada puasa itu tahu anaknya. Untuk apa ada puasa jadi ini berbuat kalau pakai puasanya berbuat kalau puasa renayan nggak boleh ingat lah. Jadi itu bukan masalah yang tadi. Jadi masalah masih banyak saudara-saudara kita yang belum melaksanakan ibadah puasa. Bulan Ramadan itu pada iloi-iloi pual-pual berkoranya lah pada Ramadan ini kewajiban kita orang Islam itu berpuasa. Jadi ada empat syarat yang membuat orang itu wajib berpuasa. Pertama, dia beragama Islam. Jadi itu dipanggil oleh Allah, digolongkan orang beriman. Kecuali dia merasa ada beriman atau ada bapak. Karena Tuhan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, wajib berpuasa. Jadi kalau kita itu berpuasa berarti kita beriman kepada Allah. Kalau kita beriman, maka insya Allah kita akan selamat di akhirat. Seluruh orang yang beriman itu masuk surga berarti. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi pertama beragama Islam. Yang kedua orangnya balik dan berakal. Jadi kalau orang pada puasa, orangnya gak Islam, yang pada puasa, ya mungkin orangnya pada bakal bisa jual. Tapi jangan bakal juga aja. Kalau ada sampai ngaranya mikirkan lah. Jadi yang kedua balik dan berakal. Pas. Orangnya mulai Islamnya. Balik bakal, tapi ada puasa. Oh mungkin orangnya haid. Lakian boleh aja, bisa juga lakian haid. Ada sini puasaan orangnya. Kemudian orang puasa. Padahal Islam, balik, bakar, nampak puasa. Oh haid orangnya tahu dia. Maka kalaunya haid dia ada wajib puasa. Hanya aja sini haid dia lah. Kemudian yang keempat, yang terakhir di pantai, dia mampu mengerjakan ibadah puasa. Orangnya punya ada hayat, Islam, balik, bakal. Kemudian yang terakhir mampu. Nah mampu ini yang kadang-kadang bisa salah artikan. Maksudnya mampu di sini ketika berpuasa orang tuh dari bertanya kepada dokter, kalau ini ya pemantri, kalau di kampung kita ada di sini nyawa dokter tuh mantri, Amerika nahalang, bawa ke mantri di sini, suntik udah mantri, nah, jadi kami itu di sini tukang suntik tuh nyebut mantri, berilah ini kok hampir sudah mantri, pada dokter saudara, kalau ini mantri orang yang bila nama suntik berarti mantri itu datang di mana? Mantri itu jadi sobat mantri lah. Nah, jangan jadi mantri yang ini. Nah, drop pian darah pian rendah. Enggak pian makannya deh. Ada yang mantri Allah dinamakan puasa. Pas yuk kayaknya lah. Jadi kalau yang ada mampu awak boleh aja berbuka. Nanti di luar Ramadan mau kada. Jangan pian kira beli buka karena beli puasa. Nah itu ada biar tetap puasa. Maka itu menyajarin sedikit aja lebih baik puasa aja lah. Soalnya kita mau ada di luar Ramadan tuh karena tanggalnya lagi. Jual abahnya tahun sebelumnya abahnya tidak menggini lah. Nah abahnya menggini, abahnya puasa sunat atau abahnya mau kade, namanya mau kade sama-sama mau kade. Soalnya kade ini udah lewat pada setahun gue dendanya samot. Bila 4 hari biar, yang 4 hari ini bisa datang. Ya Ramadan tahun tadi, ini Ramadan deh. Nah, makadenya Ramadan itu wajib di luar Ramadan. Ada boleh makade Ramadan di bulan Ramadan. Saya tahun tadi di kade itu ada boleh. Makadenya nanti di luar bulan Ramadan. Habis puasa dulu, habis puasanya di kade.
Nah, tertinggal 4 hari, maka pian ditambahi KDN-nya itu tetap ada bertambah, ada berkurang. Puasa kita tertinggal 4 hari tetap bayar 4 hari KDN, ditambah dendanya 4 mod. 4 mod itu pian 3 liter sabalik susu. Sedentang fitrah lain 4 mod lain. 4 mod itu berarti 4 belik susu tuh luput tuh lah takarannya. 4 mod, samot itu parak salitar. Nah, kurang sedikit pada salita. Itu mok. Kalau mok itu balik susu, kalau mod itu balik takaran litaran orang dari Irak. Karena bahari itu negara Islam ini apa nih? Setelah zaman baginda Rasul itu pindah ibu kota itu berpusat di Irak dan Baghdad di orang Bahari. Nah, itu litar Baghdad. 4 mod itu sama dengan sagantang fitrah. Berarti 3 liter sabalik susu lah. Kalau setengah balik itu 12 mod. Kalau pakai liter setengah balik itu 10 liter. Tapi kalau pakai mod itu 12 mod. Kalau sabalik 24 mod. Kalau pakai liter itu 20 liter. Ada guru yang kami pakai liter 22 liter. Itu literan biar rusak berarti orang dan orang 22 lah. Nanganan sambil itu 20 liter berarti orang. Biar 22 itu rupot literannya rupot lah. Nah, jadi dibujurakan. Sabalik itu 24 mod. Kalau orang talanggar di bulan Ramadan, talanggar menggawi di siang bulan Ramadan, berhubungan badan di luar Ramadan, di siang Ramadan itu dandaannya 60 mod. Kayak apa guru dingin lagi nggak macam-macam aja. Nah, maka kalau pian ada orang meninggal, tradisi orang Bali membawa beres. Hidupkan kembalilah tradisi semacam itu. Karena itu biasanya orang Bali bayar KDN langsung, bayar fidyah. Jadi setiap ada orang meninggal, takar beres. Berapa nakar? Salitar. Niatnya bayar fidyah. Mana jebule beli orang walat teh salitar kita sudah berlebih deh. Jadi walat teh itu ya lebihannya dari sini. Nah, salitar itu lebih sama kita berlebih dan beri. Jangan setengah liter kalau dicokok pula. Yang orang sedikit pada salitar sama itu. Orang beri buat beres salitar beri. Jadi orang beri sekali ada orang meninggal beri salitar. Anu bang buku orang pengantinan aja. Orang pengantinan itu bukan orang yang dapat musibah. Orang pengantinan itu orang hadiah jual kita. Nah itu jadi sedangkan mod itu kita berikan pertama kepada fakir, miskin, anak yatim itu fidyah. Orang kematian biasanya ada tinggal anak yatim. Orang kematian biasanya sedang bersedih, orang sedang kesusahan. Maka kita berikan. Jadi orang beri itu semacam itu boy. Yang way ini sudah mulai pudar sih. Kita wahnya rajin biasanya juga ada kami bang bilang kematian tuh jarang lainnya ada karung, beri karung banyak, 2-3 karung. Jadi datang sekong buat 3 karung, datang sekong buat 3 karung. Kita kan perlu bercerita kepada orang. Kalau kita datang aja, ini bayar dia puasa udah tinggal ada usaha kan. Niat kita di hati aja. Ada saya kita mau bayar aja aku bayar nampi dia dibayar siapa kan abangnya menggawi siang Ramadan lo kan bisa juga. Dia di hati aja. Nah aku bayar video nah bayar di suka bayar tagawi di luar pengarangnya pengarangnya siang Ramadan. Awas pas sudah bayar ber-20 tahun lo mau kawin bayar. Abangnya geger-geger lagi pada siang Ramadan. Bayar ya bila ada orang mati samot, kalau orang mati bayar video. Pokoknya bayarnya umum aja dalam hati bawa menakar buat turun pada rumah. Aku nih beresku nih niatnya untuk bayar video. Itu juga. Bayar fidyah mana pokoknya ada kan bayar fidyah. Seandainya Pak ulun mulai bayar fidyah berniat sudah ternyata fidyah ulun ini kan ada lagi sedangkan ulun berniat bayar fidyah itu tetap menjadi fidyah untuk orang tua kita. Nah itu kita kalau kita menggawi kewajiban yang kita gawi itu habis itu jadi otomatis jadi ampun orang tua kita. Sama kita sembahyang mangkade misalnya minta karena sembahyang subuh sebelum sembahyang subuh tulak orang sembahyang sunat kita mangkada sembahyang subuh atau misalnya pas habis maghrib orang sembahyang sunat kita mangkada maghrib umpamanya
ternyata KDN kita sudah selesai, otomatis KDN itu menjadi milik orang tua. Kita biar mau KDN kuitan beristilah kalau mau kita masih ada, karena otomatis jadi timbakannya mau kita. Maka biasanya tradisi orang zaman dahulu kalau mahawal kuitan, kalau arwah mahawal biasanya setiap tahun sekali langsung minta KDN lampuan guru, minta KDN dulu. Karena biasanya jarang ada tuan guru itu yang tak tinggal sembahyang. Kalau kita memang kada akan kuitan, kita tak tinggal juga. Harus tidak mau KDN kita aja otomatis lah. Sembahyang kalau bisa mengatakan bisa roh mama catat malaikat, ya malaikat KDN ini belum tentu pun nyawa di bisa orang belum tentu jadi bisa orang dulu. Makanya biasanya apa aja maka akan sembahyang tuh tahu tuan guru disuruh, karena rata-rata ada yang tak tinggal sembahyang. Nah sini mulai digerus, mulai di pulau pesantren ya. Jadi kita orang kita ini kan orang di uji apa kalian jurang lapangan main lain lapangan kita lah. Nah lain kehidupan, maka kadang-kadang bisa tak tinggal. Kembali kepada masalah kita, nah kembali kepada masalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Belum tadi mulai jam 9.40, ini jam 9.53. Di sini berapa menit? Kurang 30 menit sedang lah. Punya 30 menit berarti karena ini waktunya biar kurang lebih 17 menitan, hanya 13 menit. 17 menit sedang mau biar majelis taklim di rumah ini biasanya ulun lagi lah. Rata-rata majelis taklim wiritannya kurang lebih setengah jam. Wiritan yang dibaca tadi ulun dengar tadi yang dibaca biar tadi ngadanya salawat. Nah, tibil qulub itu biar salawat yang sangat luar biasa lah. Karena rata-rata salawat-salawat semacam itu adalah amaliyah para aulia Allah. Hubungan wali itu bapak-bapak ibu-ibu sekalian adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan wiritan salawat. Mereka adalah orang yang mencintai Rasulullah, cinta wahai Rasul. Ini jalan keselamatan kita ini biar diantaranya ialah jangan melepas baca salawat kita setiap hari ada yang dibaca. Biar tuh gue duduk di TV di habis tarawih, biasanya untuk tarawih ngantuk, mana unggut atau tarawih, bila beli kalau masih ger mata. Nah buka TV itu asing ngantukan mata sambil melihat Lidah 2021 tuh si Ramjilan Irfan Hakim ambil tasbih baca salawat. Jangan sampai kita bertangisan orang sana jadi duit kita lagi jadi iya menangis suara jompat, orang menangis juga. Orang dapat gajian kita ada di apa parah ya. Baca lah salawat supaya kita dapat di akhirat yang terbaik lagi. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Yang kadang ngantuk tuh kan baca salawat. Yang kadang ngantuk tuh baca salawat. Jadi kalau kita duduk santai-santai itu baru banyak salawat. Tapi kalau kita tergolongan lagi duduk menghadap baik kiblat, maka dalam baca wiritan yang khusus seperti baca Al-Quran itu yang paling bagus itu yaitu waktu sembahyang sunat atau waktu kita beristilah duduk menghadap kiblat. Baca istighfar, baca zikir itu bagus menghadap kiblat ya. Jadi waktu itu yang khusus kita gunakan. Tapi kalau baca salawat itu sambil santai kan, duduk di mana aja sambil berebeh. Nah, rambut bejabangan bola ya, baca salawat. Main dia. Sambil nyanyi tahu salawat. Mulai TV biar tahu baca salawat. Ambil mulai TV baca salawat. Karena kita baca salawat itu waktu santai ya. Di rumah itu ada tradisi kebiasaan kita, yaudah kita binian bukan seperti di Al-Qur'an. Nah, karena di sana itu mungkin juga hawa tuh yang udara itu berbeda dengan kita. Kita di rumah biasa aja binian tuh baju tangan handap, betul pulang atau baku tangannya di rumah lagi. Ada jadi masalah mungkin karena semuanya muhrim lah. Orang-orang yang memang berhadapan dengan kita tidak ada jadi masalah. Ya ada jadi masalah yang di rumah aja. Jangan di tanah konyok-konyok mengapung iwang jual iwang orangnya sih mau utangnya lah. Paman iwang sih aja. Paman iwang kalau kamu disin bukan orang mau utang.
Jadi kalau turun tuh pian siapa kan sarung nang geneng kan di entang muhar lawang jadi dia turun langsung ambil lagi lah supaya kita itu terbiasa turun tertutup aurat di dalam rumah kita kan jadi masalah terbuka aurat. Yang penting gunakan waktu untuk menuntut ilmu dan gunakan waktu untuk beribadah. Banyak malah santai-santai baca salawat. Baca salawat itu banyak ya, salawat itu semuanya mempunyai faidah dan fadilah. Ada salawat dari tibil qulub, ada salawat yang namanya salawat fatih, itu amalan bubuhan tarikat tijaniyah. Salawat fatih lah. Nah, salawat pembuka namanya. Pembuka segala kunci dan kesialan. Ada salawat nur, itu salawat tarikat sajaliyah ya. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar. Kalau tibil qulub itu namanya salawat sifah, salawat penyembuh ya. Tibil qulub itu gunanya banyak faedahnya untuk menenangkan hati, menenteramkan hati ya. Adalah hidup ini kuncinya Rasul dua. Yang pertama awak sihat, yang kedua hati tenang. Orang yang mengamalkan salawat tibil qulub itu akan diberikan kesehatan dan ketenangan hati. Jadi pertama awak sihat, kedua hati tenang. Nya berkenaan dua tu dia. Bila awak kada sihat, hati ngalih nang cari tanang lah. Panak tanang nanti gigi rinyot lah. Hati tanang nanti. Ya, jadi udah kayak berkaitan. Nah, bila awak sehat, kamu awak sehat juga hati kada tenang, kada nyaman aja. Orang sehat aja, tapi masalah hari itu kita kau bayar. Arisan lawan apa adanya, ada sengkanaan. Berdoa tiap sembahyang subuh, doa ada mudah ngariin gugur arisan tersing gugur. Mudah jadi gugur arisan tadi gugur juga lah. Hanya dilihatin ngerasa orang kita buat ide lagi. Itu dong, gugur akan tersing gugur. Habis tu orang ada jikur, rasanya ngerasa orang tertinggal. Orang di Parisa. Ada kami dulu sebuah kejadian segini betul pasal masalah arisan. Sadarnya gugur lain gitu ngerasa orang ngarep ada aja. Dia duduk di dalam Parisa masnya Parisa mukai nah jurangan dia nih buat bukan kencang lain ulang orang pun juga itu mah dia atau tahu kan dia dapat hilang langsung ulang akhirnya ya ada singkanaan lagi takut lagi awal Parisa akhirnya gugur di mana nah menjadi masalah lah. Kembali kepada masalah kita lah, masalah Ramadan. Jam 10 tadi kan, ini 15 menit dah lah, lebih 20 menit kan. Jam 10 kurang 1, jam 10 kurang 20. Ini kan tak kaget tadi karena biasa kami di pondok itu jam di pondok itu memakai jam waktu. Nah sini jam 9 ingat aja, jadi jam 9 itu berbeda santai. Teng aja jam 8 hari aja. Tengnya tanggal 9, salah mas tanggal 9 dulu sih. Teng jam 9 udah tua, lihatnya dia pilih sama 10 ngomong. Maju deh biasanya. Soalnya dia harusnya tanggal 10 di bunyi di pondok itu kan jam setengah, hanya jam 9 deh. Hanya situ tak biasa kami pakai jam waktu. Yang di pondok itu sekolah itu kan pakai jam waktu. Makanya naikkan lo lain-lain kan tiap hari itu nya waktu. Sedangkan duit beliin. Karena apa adanya karena selesainya setengah jam daripada jam duit. Nah ya jam 8 liwat tanahnya masuk. Karena sebelum jam 8, jadi ditentu dia di pesantren dia mau dipakai waktu supaya tengah hari itu kada berubah. Jadi biasanya sekitar 10 menit sebelum ajan itu sudah selesai bacaannya. Nah kalau jam wit itu bermasalah karena tengah hari ini dia antara wit dan waktu ini kan bergisir. Pas waktu tengah hari tak gisir bisa sabab mengikuti jam wit. Akhirnya ada kesepakatan jam waktunya. Jadi udah bergisir lagi tengah hari. Nang bergisir ya waktu masuk biasanya. Karena antara wit dan waktu itu berbeda. Bergisir waktu itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah.
Kemudian hal-hal yang berkenaan dengan masalah puasa. Nah, sebelum kita tutup hari ini, yang pertama ketika kita puasa ini ada hal yang sangat penting dan kita kaum amalkan. Karena Rasul kamen saimin, berapa banyak orang yang berpuasa yang ia dapatkan itu hanya haus dan lapar. Bagaimana cara kita menutupi, menyempurnakan pahala puasa? Yaitu dengan cara bersedekah, membukakan orang yang berpuasa, memberi sedekah kepada orang yang puasa untuk berbuka puasa di waktu maghrib. Jangan di waktu tengah hari membukakan orang puasa. Itu maulah orang betul puasa aja yang membukakan puasa, membetelkan puasa orang. Nah, jadi kita itu kalau bersedekah lawan orang, yang sedekah kita itu digunakan orang gesen berbuka puasa, itu kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Karena pahalanya kita mendapatkan pahala puasa. Jadi kalau ada di tempat kita misalnya di para kalau ada kita di langgar tempat ibadah ada orang buka bersama, nah itu biar bagus kalau kita memberi nang wade binala. Nah lebihannya itu dulu nukar bingkir misalnya sapanggal saparapat dulu ngalanggar. Waalaikumsalam matahari bingkir saparapat mau pian berenjet tuh lawas habis pertama bingkir selesai dia. Nah, ada cokap guru yang malah alam ada bapak saya itu nana salam geren kayaknya mana orang seorang mereka lihat duit ngituannya jadi arah jadi mah nyari anak lah ada nukar bingkir salam geren lah jadi nukar bingkir itu yang salam geren alam ada nih memberi orang di langgar itu buka tuh pian memberi orang nang banyu sateng saiskan nggak isnior atau saiskan iskindul atau saiskan istrajus itu pian membukakan orang ada nilai tersendiri. Atau kita sebulan ini sekali kita membukakan orang dia. Dan kita bukakan orangnya mah 30 lebih lah. Setiap orang kita dapat 1 hari nilai puasa. Jadi pahalanya luar biasa. Maka itu bersedekah di bulan Ramadan ini, apalagi gesan orang berbuka puasa itu sangat kenal pahalanya. Karena kita akan mendapatkan nilai pahala puasa orang yang berbuka itu tanpa mengurangi pahala orang. Nah, jadi kalau pian ada orang beri sedekah di orang gesan berbuka, pakai gesan berbuka. Makanya aku pakai ini kalau bawa kurang pahala puasa aku ada bawa kurang pian pakai itu. Kalau pian berbuka dengan ampun pian, tetap juga kita itu pian apa katanya berbuka dan tetap ada bawa kurang juga lebih baik ampun orang kita makan. Sabut orang mendapatkan nilai pahala puasa. Tapi kalau misalnya ada kita makan mah, orang memberi kita jurang gesan berbuka, orang itu telah mendapatkan nilai pahala puasa. Niatnya waktu bersedekah itu ya. Nah, jadi dia niatnya. Kalau kita datang ke masjid, dulu masjid datang, orang sudah banyak nama sedekahnya. Wadah betimbun deh, memberi wadah limping harap ada bayu wadah limping, tak kahigi wadah limping. Misalnya itu dia tetap mendapatkan nilai pahala membukakan orang berpuasa. Walaupun limpingnya banyak dikit, karena ada yang bulikin. Aku aja bawa limping ke sana sawal barang. Nah, saya jangan pun seorang ibu bulik lah. Nah, jadi kalau kita memberi sampai ke langgar tak beri limping, bingkai. Yang limping dengan bingkai itu sama, apalagi limping nang bingkai beban orang lebih limping orang namanya. Ini sudah mulai lapar tuh ada bilang dulu lagi. Belum beri masih ingat arwah mama tuh kita sehari ini 5 macam makanan wadahnya, mulah wadah 5 macam. Kalau lihat itu semacam aja adunannya. Ada pun bisa. Hanya nang ngolah 5 macam tuh bandanya berubah dia. Dibuat kacipir ditumpahi santan jadi amparan tata. Dibuat ke daun dijerang jadi pais. Dibuat ke tuangan roti jadi roti pisang. Dibuat keringin picit jadi limping. Adunannya orang pisang lawan gelapung lah, pisang yang pada betetak langsung disanga jadi pisang goreng kan itu warna adonannya ya macam di sini minumannya espantal lah isnya begayat terpulang hari lah nah gue malis belok gue gayat baik ke rumah tantang-tantang kalau gue 3 gider ini siapa lagi sebenarnya atau di espantal ya ada nama enak teh hangat DST
Ini masing-masing aja teh esnya dalam gider ketakuyan. Nah banyunya ada siap sudah, panta ada, teh hangat ada, yang mana hendak nih. Nah itu beri. Cuman orang beri itu biar kada kayak kita ini. Beri itu kalau nungguin nang maghrib ini nang madang dulu. Takkan hari hujan ya do kadang-kadang orang dia sama tak tahu ini tua-tuaan anu ada tahu ya. Kalau ini lahir tahun 76 sudah 45 ada ini umur 45 sudah dia. Ada perasaan lah, ada merasa kita nih biar makin dekat dengan kematian, makin dekat dengan kubur. Jadi kematian itu mungkin hampirlah kita, dan kematian tidak bisa kita hindari deh. Apalagi saat-saat sekarang ini yang mana kematian itu tidak seperti orang-orang zaman dahulu. Orang beri dihabari orang meninggal itu juga. Artinya orangnya saat tua tokoh dari 90 100 tahun umur. Orang beri banyak yang umur sampai 100 tahun. Wah ini hampir tidak ada lagi kita. Wah ini rata-rata orang 50-an sudah dia. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah berarti. Kembali kepada masalah sedekah. Nah jadi bersedekah supaya kita dapat mendapatkan pahala puasa yang berlipat ganda. Kemudian jangan tadi ingat di bulan Ramadan ini, kemudian kita kawal berarti mengaji, membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran itu biar ini sudah zaman canggih di aplikasi itu cari biar pakai HP Android itu digunakan geser kebaikan. Download Al-Quran. Nah downloadnya Al-Quran dia ini guna-guna biar hurufnya. Nah itu nyaman biar dipakai geser mengaji. Nah yang yang berulun ini. Sini biar ada pun otomatisnya nyambung dan mana kita mengaji. Nah guna-guna loh. Ini kata awas kan melihat kematan. Digonali kawak, digonal-gonal. Nah digonali kawak. Kamu tak kena pada ini sampai risetnya kita tuh baca. Nah jadi namanya Al-Quran namanya. Al-Quran itu orang aplikasinya berarti bang. Ada biar aplikasi info aplikasi. Namanya Al-Quran Parai itu bahasa Inggris ya, bahasa kita artinya gratis. Bahasa Inggrisnya Parai FRI 2 nya, jadi hanya gratis. Al-Quran gratis. Nah ini Al-Quran Parai. Ini kalau kita baca malam misalnya lah, sembahyang malam dia bawa HP lah. Nah di kantong. Jadi pertama buka dulu. Buka kayak ini, misalnya kita malam, nama ngaji lah. Nah dibuka nih, kayak ini nak baca. Habis itu kita mano nonaktifkan boleh kantong. Akhirnya habis Allah Akbar baca Fatihah, angkatnya lagi. Nambah angkat kita biar waktu dibukanya langsung gimana kita tadi sambungannya langsung. Nah, akhirnya kita balik gimana balikannya. Akhirnya stop. Kita mati, esok sambungannya pulang ke situ. Jadi kita mengaji tiap hari itu bisa melanjutkan bagaimana kita mengaji. Karena biar paling abdel mengaji itu waktu sembahyang sunat. Sembahyang sunat malam. Kemudian kita diberikan oleh Allah kemudian kau menggawi sembahyang malam. Bila biar sembahyang malam doakan kesen anak. Dan itu kalampayan itu payah ini keturunan sibil biar banyaknya luar biasa. Alim-alim jadi wali-wali. Sabuknya nampak nangkuitan dua lagi bini waktu mbah kawin. Bila malam bangunan sembahyang tahajud. Mereka berdoa mendoakan anak keturunan. Bila malam bangunan dua lagi bini itu mendoakan anak cucu ini didoakan. Kemudian si juriyat itu berarti keturunan lah yang saleh dan saleh. Berdoa tuh kemudian si juriyat yang saleh dan saleh. Yang sekong kemudian anak usianya sekong nang sekolah kemudian jadi nang lain di sini jadi nggak dipotong kan gitu. Berdoa tuh jangan terlalu khusus umumnya. Kemudian kami ini bisi keturunan yang saleh dan saleh. Keturunan tuh pada anak kita cucu kita ada. Kemudian baik berarti
anak cucu dan baik. Jangan sekolahnya berdoa. Bisa anak berlima, sekolah nah kon sekolah nah lain sekolah, udah masalahnya berhasil. Nah lain dari bapak ada berhasil. Jangan gitu. Doakanlah berarti. Nya kadang-kala orang kali kita diharapkan itu bisa ada yang berbakti. Nah kita baiki, kita sayangi, akhirnya dia karena kawin lalu menjadi mbah kawin yang ada di kita lagi. Sementara orang yang mbah kali kita perhatikan, sekolah adanya bahagia, ternyata ketika Tuhan yang perhatikan. Jadi jangan sampai kita itu memilah-milih anak-anak kita sama. Nah kita makannya itu kita makannya anak kita tuh sama berarti. Jangan sampai kita memilah-milih. Jangan sampai kita pengaruhnya pilih kasih dan sebagainya. Aneh. Kalau Tuhan yang ingat, beri arwah mama beri sayangnya karena untuk palangkat letakkan nasi itu. Oh kalau dia membantu itu. Nah itu ingat nih. Mudahan kita ingat. Beritaan bahwa saya titipan Allah lawan kita beritaan. Nah, jadi berdoalah biar buat. Bulan Ramadan ini berdoa dan besi juriat yang baik berarti juriat yang saleh dan salihah, juriat yang taat kepada Allah menjadi kebanggaan kita. Orang itu kalau meninggal besi anak yang baik dia akan mendapatkan kebahagiaan di kubur. Tapi kalau orang itu meninggal besi anak yang muda maka dia akan sedih nanti dalam kubur. Sedih banget. Menurut beberapa riwayat di bulan Ramadan ini ada beberapa arwah yang mereka itu diberikan oleh Allah kebebasan. Tentunya mereka-mereka yang mereka itu artinya di dunia termasuk baiklah. Nah mereka bisa beli ke rumah anak melihat keluarga di rumah. Bila puasaan mereka itu senang hati. Bila mau di rumah itu biar puasa ada oleh sama yang ada. Mereka itu sedih boleh melihat. Tapi mereka itu ada kawan lagi, ada budaya lagi, bukan dunia mereka. Tapi kalau mereka itu berdoa biar tetap sampai. Maka itu berapa banyak orang-orang itu hidupnya sakit. Kenapa jadi hidup dia berusaha apa aja karena ngupas. Ternyata kita menempati rumah pada Tuhan, rumah kawitan dari, tapi banyak yang ada sembahyangan orang di rumah. Sehingga udah datang arwah itu berdoa kemudian sakit berarti di sini. Nah ini usaha dan nampasnya kita lah. Nah sini datang arwah lihat di sini di rumah ini di masa bayangnya sini pembangun dari. Nah kita berdiam di rumah warisan. Sementara itu orang ahli waris ini boleh kan mau melihat kurangnya di dalam baik-baiknya mereka mendoakan yang ada baik. Mau mereka itu mendoakan yang baik kita bisa dapat kebaikan gitu. Maka itu orang angkat 7 bahagia, bersedekah, berniat desain kuitan itu dimudahkan Allah urusannya. Kalau kita bersedekah desain orang berniat desain kuitan, desain orang Tuhan dikubur, desain keluarga yang dikubur, itu kita akan mendapatkan kebaikan. Sementara itu, kalau kita kada ingat orang dikubur, itu kita bisa berhual badang sanak dan sebagainya. Kemudian kita ditolong oleh Allah. Tak terasa orang sudah ceramah 30 menit sudah. Nah, kalau banyak-banyak minta maaf, minta ridha. Anak telah minta. Insyaallah nanti kalau diundang besok cepat sedikit. Minta maaf, minta ridha. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini berada, kita berada yang hadir di majelis ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Khusus sahibul majlis, pemilik majelis ini, dan mudah-mudahan pula orang-orang yang sering mengisi majelis ini mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Kemudian hidup panjang umur, taat ibadah kepada Allah, dimudahkan dalam setiap urusan, dihindarkan dari segala bala bahaya musibah dan bencana, dimudahkan dalam setiap pekerjaan, dikabulkan segala hajat. Mudah-mudahan kita berataan berisi juriat yang saleh dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hati husnul khatimah, berkumpul bersama para aulia Allah, bersama guru-guru kita, bersama Rasulullah dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita berataan dapat mengerjakan ibadah puasa ini sebulan penuh dan mengisi malamnya dengan ibadah serta dapat membaca Al-Quran. Banyak-banyak minta maaf, minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.